Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Najis. Hari ini saya bersilaturahmi di sekolah SD Al Abidin yang bertemu dengan Pak atau Kak? Kak. Oh Kak Arno. Ya, tepatnya Kak Arno Schwarzenegger. Wis. Arno suasana segar. Iya, boleh. Hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana menjadi pekerjaan atau mungkin jadi orang yang bisa berkisah gitu, ataupun nanti kita bisa bagaimana sih caranya itu berkisah ataupun bercerita atau berdongeng, atau jangan-jangan itu semua itu beda cerita ataupun dongeng ataupun berkisah. Nanti kita akan dengarkan dan langsung dengan Kak Arno. Nah, jangan lupa hari ini di Najis Jateng mengadakan bantuan air bersih dan juga bantuan yang terdampak di daerah Sukabumi. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut berdonasi ataupun ingin membantu, nanti silahkan langsung, kami menyediakan rekeningnya di bagian deskripsi dan ada nomor konfirmasinya. Langsung saja kita sapa untuk Kak Arno. Assalamualaikum Kak Arno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Ini aktivitas full dongeng atau ada kerjaan lain? Ya, ngajar lah. Mengajar. Jadi SD Al Abidin ini. Iya. Guru utama atau Guru pelajaran. guru pelajaran? Ngajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran. Tahfidz sama tilawah. Oh, bahasa Arab enggak? Bahasa Arab sudah ada guru yang lain. Oh, udah ada yang lain. Oh ya. Nah, kalau ngomong soal berkisah tadi, udah berapa lama sih untuk jadi, kalau berkisah sama dongeng? Beda itu. Oh, beda. Beda. Tekniknya beda, materinya beda, dan ininya sumbernya juga beda nanti. Gitu. Ya. Kalau dari tadi yang udah berapa lama? Kalau saya mulai mendongeng awalnya itu atau berkisah itu sejak saya masuk ke sini. Masuk ke SD? Ya, 2015. 2015. Ya, saya ketika masuk ke sini itu saya itu mengamati guru-guru yang lain ketika mengajar. Mereka mengajarnya itu biasanya diawali dengan bercerita dulu. Gurunya bercerita, setelah terkondisikan anaknya baru dikasih pelajaran. Nah, itu kadang yang mengasihkan di situ. Dan saya mulai belajar di situ bagaimana berbicara kepada anak-anak, mimik kita, termasuk pilihan kosakata, itu saya belajar di situ. Dan ada kesempatan saya ngajar, saya awali dengan bercerita. Kadang kala saya ngomong apa gitu, anak tertawa, loh ternyata lucu ya. Atau saya melakukan gerakan apa gitu, ekspresi apa itu, menurut saya itu tidak lucu biasa gitu. Bagi anak-anak itu, ternyata lucu ya. Nah, di situ kadang kemudian saya mengumpulkan hal-hal yang membuat anak itu senang. Saya kumpulkan, saya belajari terus. Dan ada kesempatan, ada lomba-lomba mendongeng gitu. Anak-anak lomba mendongeng, saya antar. Saya diminta untuk mengantarkan. Kemudian biasanya kan habis lomba gitu, jurinya ngasih tahu, gini loh tip mendongeng, atau gini tip berkisah. Saya di situ saya amati, oh begitu. Kemudian saya praktekkan. Saya amati, saya praktekkan begitu. Termasuk itu menirukan suara-suara itu. Suara yang aneh-aneh, gitu. yang unik, ya seperti hewan, kendaraan. Saya tuh belajar otodidak. Saya ketika berjalan atau ketika itu mencoba-coba suara-suara itu. Pada awalnya nggak bisa, dicoba, akhirnya bisa. Oh, dapat gitu. Sejak 2014. Kemudian kalau menjadi pendongeng atau seorang juru kisah yang diundang untuk ngisi gitu sejak tahun 2018. Itu butuh 3 tahun. 3 tahun. Karena akhir 2017 itu ada lomba berkisah se-Solo Raya yang diselenggarakan salah satu TK swasta di Karanganyar. Saat itu jurinya Kak Bimo. Kenal nggak Bimo? Tahu. Di situ saya pelajari apa sih
maunya Kak Bimo itu gimana Kak Bimo itu ketika berkisah atau mendongeng itu saya pelajari karakteristiknya Kak Bimo. Nah, itu saya pelajari, oh Kak Bimo itu karakternya begini, kalau berkisah begini, saya pelajari itu. Kemudian saya praktekkan, saya belajar. Pas lomba itu akhirnya saya dapat juara 1, alhamdulillah. Lomba pertama padahal. Lomba pertama Langsung juara 1. langsung juara 1. Masya Allah. Sejak itu saya sama Kak Bimo dekat. Ya, Kak Bimo juga diundang ke Al-Bidin. Dan saya ketemu juga, akhirnya kita jadi teman dekat gitu. Kemudian saya dimasukkan ke salah satu perkumpulan atau komunitas berkisah di Solo Raya. Itu. Kemudian kita juga pernah sama Kak Bima itu, kalau nggak salah tahun 2018 kalau nggak salah, itu mengadakan roadshow, roadshow berkisah di Gunung Kidul sama Kak Bimo dan teman-temannya, nasional itu saat itu. Saya sangat senang sekali karena saya bisa bertemu dengan para juru kisah senior. Masya Allah. Saat itu saya mulai terus belajar sampai sekarang terus belajar. Berarti tahun sekitar 2015 ke 17 ya? 17 atau 18 sebelum diundang itu? 2017. Itu pernah ikut komunitas gitu enggak? Atau emang ya itu tadi belajar otodidak sendiri, kayak ngelihat mungkin para pendongeng lain mungkin gitu? Iya, ya pastilah. Jadi ketika melihat guru dan coba saya lihat di YouTube itu, gimana sih cara mendongeng itu atau berkisah itu, saya lihat itu para senior ketika dia berkisah, oh begitu, kemudian saya belajar ya di situ. Gitu. Terus kalau selama ini kan jadi seorang juru kisah, istilahnya apa? Ya, juru kisah boleh. Juru kisah, pendongeng ya? Iya, pendongeng atau juru kisah boleh. Itu kan berarti ada jadi guru di Al-Abidin sama jadi pendongeng. Nah, dari dua itu pernah nggak saling tubrukan atau harus mengalah salah satu itu? Pernah itu. Jadi ketika saya ada jadwal mengajar gitu, kemudian ada juga permintaan untuk mengisi di SD lain atau di tempat lain gitu. Nah, di situ gimana ya, ini itu dari himbauan kepala sekolah juga, ketika ada jam kosong kita bolehlah untuk keluar, nggak apa-apa kalau jam kosong nggak mengajar gitu ya. Kadang-kala itu benturan seperti itu. Kadang kan kita ngajarnya ada 3 orang dulu atau tim, grup orang kan ada timnya, ada 1 atau 2 gitu ya. Kadang-kala saya izin jadi tolong ya, asal kasih tugas nih, saya mau ngisi sebentar di sini, nanti kembali lagi sebentar untuk itu. Kadang-kala ya, wah nggak bisa nih, saya ngajar ini kalau jam, kadang kita negosiasi, kalau pas hari libur gimana, seperti itu, pas nggak saya ngajar gimana, jadi gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kondisional. Kalau sekarang masih tim atau cuma jenengan seorang yang di sini? Di sini kita punya tim sekarang. Sudah ada timnya? Sudah timnya, tim juga. Forum Juru Kisah Al-Abidin. Ada sendiri? Iya. Itu biasanya kita diundang itu pas untuk bulan-bulan Ramadan biasanya. Kan banyak permintaan untuk misi di TPA gitu, kita bagi-bagilah siapa yang ke TPA ini, TPA itu gitu. Nah, jadi gitu. Itu rata-rata yang undang berarti untuk orang tua wali murid biasanya. Wali murid. Gurunya sendiri lah. Biasanya gitu. Terus untuk tadi yang untuk berkisah yang di pas waktu mengajar itu setiap hari diterapkan atau emang hanya pas ada diundang di luar tadi untuk berkisahnya? Berkisahnya kita berkisah itu biasanya setiap mau ngawali pelajaran kalau di kelas. Biasanya kalau kita masuk kelas itu, Ustadz bercerita dulu, Ustadz cerita dulu dong. Nah, biasanya gitu, cerita dulu ya, biasanya gitu. Oke, kita cerita, nanti habis cerita pelajaran baru dimulai. Kita kondisikan dulu, anak-anak sudah domblong gini ya, kadang tertawa, sudah terkondisikan, baru kita kasih pelajaran. Jadi gitu. Jadi memang efektif ketika kita menjadikan berkisah itu dalam metode pembelajaran juga. Misalkan kita mau mengajarkan misalkan biologi ya,
metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Nah, itu banyak sekali tahapannya, dari telur menjadi ulat kemudian menjadi kepompong, jadi kupu-kupu. Proses yang ini ada proses karakter kesabaran. Nah, seorang ulat dia menahan dirinya dalam kepompong berhari-hari tidak makan, nah kan, mentransformasi tubuhnya yang dulunya maaf ya gendut misalkan kemudian dia berpuasa berhari-hari jadi langsing, punya sayap, jadi kupu-kupu yang cantik. Nah, itu bisa diajarkan di sana. Jadi, nah kadang kan pinter berkisah di luar kan, tapi kadang di rumah jarang berkisah. Iya, gitu. betul. Nah, jenengan seperti itu atau dua-duanya tetap berkisah? Nah, ya kadang-kadang kita saya berusaha untuk seimbang. Pernah anak saya tuh nangis, waduh nangis gimana ya? Wah, saya mencoba untuk mengeluarkan suara-suara unik. Anak yang nangis tadi, anak saya nangis, diam, malah tertawa, malah tertawa gitu. Wih, oh ya, ada suara ini, ada suara mana nak? Abi. Jadi yang semula dia nangis dari kaget, Abi. Jadi nggak jadi menangis. Kadang ada sampai tantrum nangis kejer gitu. Wah gimana ya, adik, Abi punya cerita. Ceritanya begini. Nah, saya cerita, nangisnya jadi berhenti. Nah, jadi bilang gitu. Ya berarti berhasil nih. Bahkan ketika anak saya masih bayi itu kan nangis tuh, nggak mungkin diceritain itu. Betul. Saya di sampingnya mengeluarkan suara-suara unik di situ. Adik, adik, ya sebelum menangis jadi, oh ya gitu. Kadang suara apa gitu, tiba-tiba, oh ya. Nyari-nyari, jadi gak nangis gitu. Jadi gitu. Terus enak kan berkisah ke anak sendiri atau orang lain? Biasanya gini, kalau berkisah kepada anak orang lain, biasanya kita sifatnya formal, ya formal, ada nilai entertainment di sana. Karena kan biasanya kalau berkisah pada anak orang lain, biasanya kan perlu durasi waktu yang agak lama, bisa 45 menit atau bahkan 1 jam. Itu kita harus punya jiwa entertain di sana supaya anak itu tetap terhibur, di samping kita menanamkan nilai-nilai cerita kita di situ. Kalau sama anak kita kadang nggak formal, hanya terserah kita mau bertingkah apapun, entah kondisi sedang tidur, sedang berbaring, atau sedang duduk, ayo bebas di situ. Kita mau ngomong apa aja, yang penting anak itu tertawa. Kita ekspresi aja anak sudah tertawa. Misalkan, anak sudah, jadi anak itu tertawa sendiri gitu. Abi, Abi kayak upin-upin aja. Digituin kadang. Pernah nggak kalau anaknya sendiri sampai bosan itu, atau mungkin pas waktu berkisah tempat lain, wah cerita ini baik. Kadang-kala ini kalau saya bercerita ke tempat diundang itu kan kadang-kadang anak saya ajak itu. Anak saya cuma memperhatikan saya gini, dia nggak ada ekspresi gitu. Ketika anak-anak yang lain itu pada tertawa, dia diam liatin Abi terus gini. Kalau di rumah itu anak-anak itu malah, Abi cerita dong Bi, ceritain lagi dong. Kadang gitu. Kadang saya dikasih buku, Bi ceritain dong Bi, suruh bacain, suruh ceritain. Terus kadang-kadang gini, anak-anak coba Abi mau cerita, nanti dikoreksi ya. Si Abi, wah Abi kurang begini. Mau jadi juri? Iya. Oh ya siap. Umur berapa ini? Ada yang umur kelas 4 ya, kelas 4 sama kelas 2. Kelas 4 sama kelas 2, yang ketiga itu umur 2,5 tahun, yang bertiga 2,5 tahun. Jadi gitu. Berarti kayak udah sebelum tampil ke anaknya dulu. Iya. Kadang-kadang. Terus tadi kan bilangnya
berkisah sama berdongeng itu kan beda. Ya, Bedanya itu mana? bedanya pada dari isinya, dari tekniknya juga berbeda. Termasuk pembawaannya juga berbeda. Kalau saya mendongeng dulu ya. Kalau mendongeng itu kan cerita khayalan atau imajinasi atau cerita yang tidak nyata. Seperti itu. Nah, itu biasanya ada fabel kayak gitu ya, ada mitos dan sebagainya, itu dongeng. Jadi seperti itu. Dan biasanya ya itu penampilannya juga beda, tekniknya juga berbeda. Kalau mendongeng tekniknya bebas. Kita mau menyuarakan sapi bisa ngomong. Anak-anak. Sapi bisa ngomong, nggak apa-apa dongeng. Nah, itu. Jadi imajinasinya bahkan sampai liar imajinasinya. Ada kupu-kupu, kupunya bisa ngomong misalkan itu, sampai berimajinasi yang luar biasa seperti itu. Dan tekniknya juga beda seperti itu. Dan sumbernya juga bebas, entah itu valid dan tidak valid, penting sampaikan aja. Buat sendiri berarti boleh? Boleh. Buat sendiri juga boleh. Nah, cuma kadang-kadang seperti ini, mendongeng ada batasannya. Terutama kita seorang muslim, kita tidak boleh mendongeng apa adanya yang ada di sumber. Ada kala isi dongeng itu mengandung nilai-nilai takhayul atau mengandung nilai-nilai syirik, mengandung nilai-nilai yang sadisme. Nah, itu atau sifatnya penipuan. Nah, itu kita ubah. Isi alur cerita kita ubah. Misalkan si kancil biasanya nyolong timun. Nah, kita ganti. Misalkan si kancil sang penolong. Diganti gitu. Wah, berarti itu mengubah pakem. Nggak apa-apa. Kan dongeng, bebas dong. Iya. Jadi gitu. Itu mendongeng. Jadi gitu ya. Termasuk nilai sadisme kita hilangkan. Kayak misalkan ada kartun Tom and Jerry, itu kan sangat sadis sekali itu. Dipukul cedet sampai kepalanya peyok itu. Dihidup lagi. Nah, itu nanti kalau ditiru anak-anak bahaya. Dia melihat Tom and Jerry, dia mukul temannya itu. Dikira hidup lagi. Waduh, wah, akhirnya kan gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi kita pintar-pintar lah mengubah cerita dongeng itu menjadi lebih baik gitu. Jadi perlu banget ya kita membaca ceritanya dulu dan kita ubah, kita tulis lagi, kita coba lagi latihannya gitu. Latihan menyampaikan itu penting. Itu kalau mendongeng. Kalau berkisah gitu ya. Kalau berkisah itu kita improvisasinya terbatas. Ya, sumbernya harus valid, harus tidak boleh hoax di situ. Kadang-kala misalkan kisah-kisah Islami tentunya ya, yang bersumber dari Al-Quran atau Al-Hadis, berkisah. Nah, kadang-kala kita mendapatkan sumber-sumber kisah yang tidak valid atau biasanya sumbernya tidak tidak sahih gitu. Dan itu memang isinya baik gitu ya, tapi ada sebagian yang jangan disampaikan gitu, karena isinya meskipun isinya baik tapi sumbernya tidak valid. Jadi seperti itu, sumber rujukannya harus betul. Misalkan kisah Daud itu kan di Al-Quran ada. Berkisah, terus kemudian ketika berkisah itu berbeda dengan mendongeng. Ketika berkisah ada tokoh-tokoh yang tidak boleh kita tokohkan. Misalkan di situ ada Allah, ada Rasulullah, ada malaikat. Kita tidak boleh sembarang mempraktekkan. Misalkan suara Allah, "Hai Musa." Memang Allah suaranya begitu? Nah, itu yang dilarang dalam berkisah. Tidak boleh Nabi Muhammad berjalan-jalan di padang pasir. Oh, nggak boleh. Kita mempraktekkan, menirukan suara Rasulullah, itu juga dilarang dalam berkisah. Terus bagaimana dong kalau kita ingin menceritakan Allah, ingin menceritakan Rasulullah? Kita sampaikan dalam bentuk narasi. Jadi bukan ditokohkan, tapi dalam bentuk narasi. Suaranya datar gitu. Ya, suara narasi. Misalkan Allah telah berfirman dalam surat ini disampaikan. Rasulullah bersabda disampaikan dengan suara narasi, bukan suara tokoh, kan beda tuh. Seperti itu. Dan tidak boleh kita praktikkan
Emang Nabi Muhammad begitu jalannya? Apalagi dibuat guyonan, itu nggak boleh. Tokoh-tokoh yang dimuliakan ya, kecuali kalau tokoh-tokoh yang apa itu yang tidak dikhawatirkan untuk dikultuskan. Misalkan para sahabat boleh kita mempraktekkan Abu Bakar, kita mempraktekkan Umar bin Khattab, itu boleh. Kan ketika digambar pun juga boleh tuh, Umar digambar boleh kan? Tapi kan Rasulullah nggak boleh digambar tuh. Digambar aja nggak boleh, apalagi dipraktekkan, ditokohkan seperti itu. Apalagi kita mempraktekkan Allah. Nah, itu yang dilarang. Nah, itu kadang-kala hal-hal yang kadang-kala para pengisah tidak menyadarinya di situ. Yang kadang jadi sering catatan. Kadang-kala seperti itu. Terus waktu pandemi ini kan anak-anak kan di rumah ya. Kalau kadang orang tua kan sudah bosan anak-anak mau diapain gitu. Nah, ada enggak tips untuk orang tua agar biar bisa berkisah ke anaknya ataupun berdongeng? Oh ya. Jadi berkisah atau mendongeng itu sesuai dengan kalau orang ekonomi pangsa pasarnya, sesuai dengan targetnya. Kalau atau sesuai dengan ininya apa? Makomnya. Kalau makomnya itu tidak profesional, artinya ya hanya sekedar bercerita, ya kita bercerita semua orang bisa. Ketika teman sama teman ketemu bercerita, itu kan asik gitu. Di pasar orang ngobrol gosip kan menarik itu, tanpa dia mengubah suara dan sebagainya, tanpa berekspresi yang luar biasa. Atau seorang dai atau seorang khotib ketika dia menyampaikan khotibnya, para jamaah pasti suka ketika para khotib itu ada nilai kisah di situ. Dia dengerin gitu. Nah, kan gitu. Tapi kalau selain kisah biasanya agak ngantuk-ngantuk gitu. Jadi memang berkisah atau bercerita itu sangat disukai hampir semua orang suka mendengarkan cerita. Apalagi ibu-ibu suka gosip, suka dengerin cerita. Kan gitu. Jadi semua orang sebenarnya bisa bercerita, tergantung konteksnya di mana dia bercerita. Bercerita dalam konteks profesional di hadapan banyak anak, kemudian ada durasi waktu, itu berbeda dengan ketika kita bercerita di hadapan anak kita sendiri, hanya perlu waktu sekian menit ya kan, dan waktunya bebas, bisa makan, bisa minum ya, bisa lari-larian, bisa loncat-loncat sebebas kita. Itu berbeda. Kalau seperti itu orang tua ketika di rumah ketika masa pandemi ya bercerita aja bebas. Nak tak ceritain lo nak, misalkan sapi ini sekali telu misalkan, bebas, nggak ada mau sapi itu telu bu, kan dia ini kok isi pincang loh. Lah kok pincang kenapa bu? Kesandung korengan terus dipotong sama dokter. Nah ini kan biasa itu. Jadi tetap ada unsur apa, mengapa, bagaimana, itu anak akan bertanya-tanya di situ. Itu sudah ada unsur cerita di situ. Dan cerita tidak harus kisah para nabi atau dongeng, cerita-cerita keseharian juga bisa, dengan mengambil inspirasi dari Indonesia, dari Islam. Itu bisa, misalkan kejujuran, kita bercerita tentang kejujuran misalkan, enak tak kasih tahu apa bu, nah itu ya cerita itu. Misalkan ya, ibu dulu tuh baca buku anak-anak, isinya bagus banget kok. Ceritanya bu, wah anak seorang anak misalnya itu ya, terus masuk di sana kita cerita-ceritanya, dan itu tidak perlu mengubah suara yang memang belum bisa, misalkan suara orang tua, suara anak, suara laki-laki, suara perempuan. Kalau belum bisa ya cerita aja, cerita apa adanya di situ. Anak itu sudah senang kok mendengar cerita yang mengalir itu ya, alamiah dari ibunya gitu, seperti itu. Tapi ya perlu belajar juga. Kadang anak juga bosan kalau cerita itu lagi. Biasanya kalau kita mengandalkan isi cerita, maka kita mainnya ya ceritanya harus diganti. Nah, ini sudah saya sampaikan, maka di cerita yang lainnya anak akan berpikir apa ya cerita berikutnya yang lainnya ya, dia ingin tahu yang berbeda gitu. Nah, terus seandainya kita nggak punya bahan cerita yang berbeda, bagaimana caranya? Ada kreasi kita, inisiatif kita, yaitu dengan cara apa? Mengubah alur cerita, mengubah tokohnya,
kemudian kita tambah ekspresi kita, anak sudah tahu ceritanya itu, tapi kita ganti alurnya diubah sedikit gitu. Anak sudah, loh kok beda ya. Ya, anak sudah ada senang di situ. Jadi kayak tergantung dari apa kreasi sendiri mungkin. Iya, kreasi. Mungkin paling mudah emang dari buku mungkin ya, kalau dari orang tua mungkin dari ya bacakan dari buku kepada anak. Terus terakhir Mas, Ya. untuk kan ini kalau undangan yang di luar masih ada enggak selama pandemi ini? Pandemi ini kemarin ada juga, Ada. sudah ada sebagian TPI sudah masuk, saya diundang juga dengan protokol kesehatan. Pakai masker itu undangannya? Kalau saya nggak pakai masker, anak-anak yang pakai ini, yang pakai masker. Terus kalau jenengan menyediakan enggak untuk kayak channel sendiri untuk cara berkisah atau berkisah di mungkin di YouTube atau di media sosial lain? Saya sudah punya channelnya. Udah ada. Ada Kak Arno. Oh. Di situ ada saya ada mendongeng di situ dan juga ada berkisahnya. Nanti bisa dibedain lah. Kalau mendongeng itu seperti ini, kalau berkisah seperti ini. Gitu. Dan saya ini juga insya Allah akan membuat buku tentang mahir berkisah. Insya Allah ada akan ya bisa bisa terbit insya Allah. Enggak. Ya mungkin itu tadi kita ngobrol-ngobrol soal berkisah dan berdongeng dari seorang Kak Arno yang sudah malang melintang selama 5 tahun. Ya. Prosesnya itu ya cukup lama, kalau itu tidak bisa kita emang tadi kayak cerita kalau awal itu mungkin kita bisa mungkin dari rumah bisa dari membaca atau mungkin dari cerita-cerita yang lain itu, tapi kalau ingin menjadi seperti profesional seperti Kak Arno kayak perlu belajar lagi ya Mas. Belajar ya. Nah itu terima kasih waktunya untuk Kak Arno sudah meluangkan waktu, dan terima kasih juga teman-teman sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like serta komentarnya, dan jangan lupa juga share teman-temannya. Saya ingatkan kembali lagi, kalau dari teman-teman semua ingin membantu saudara-saudara kita yang kekeringan, yang sekarang paling parah, kemarin kita ada di daerah memang sangat membutuhkan sekali, daerah Sragen, Wonogiri, dan juga Boyolali. Tapi di daerah Jawa Tengah sendiri juga masih banyak titik-titik untuk kekeringan. Silakan bisa dikirim transfer, untuk nomor rekeningnya ada di deskripsi. Nanti silakan konfirmasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.